Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan video mobilitas sosial yang dilakukan oleh warga di Desa Kedung Gading, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Di desa saya, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan pedagang. Untuk itu, mari simak video ini. Embung Kedung Gading. Embung ini merupakan salah satu sarana prasarana dari pemerintahan Desa Kedung Gading. Embung ini berfungsi sebagai sumber air bagi lahan pertanian dan juga berpotensi menjadi objek wisata. Selain itu, embung juga memenuhi kebutuhan air dan meningkatkan volume hasil pertanian. Di embung ini, biasanya setiap sore dilakukan sebagai pemancingan. Bahkan bisa digunakan untuk menikmati pemandangan alam Desa Kedung Gading. Setiap pagi, banyak anak muda yang melakukan jalan pagi di sini. Di embung ini juga bisa digunakan sebagai spot foto yang menarik. Selain embung, di Desa Kedung Gading juga memiliki Proklim atau Program Kampung Iklim. Proklim merupakan pemanfaatan lahan pekarangan yang kosong dijadikan sebagai tempat tanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Manfaatnya sangat banyak. Yang pertama yaitu tersosialisasinya kesadaran dan gaya hidup rendah karbon. Yang kedua, memudahkan warga sekitar jika ingin menanam sayur atau buah, sudah disediakan lahan. Yang ketiga, meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim dan dampak perubahan iklim. Dan masih banyak lagi manfaat dari Proklim. Untuk mengetahui lebih detailnya mobilitas sosial yang ada di Desa Kedung Gading, mari kita simak wawancara berikut ini. Ini merupakan dagangan dari Ibu Siti Mahmudah dan Bapak Saiin, yaitu Milidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya siapa nama Ibu? Nama saya Siti Mahmudah. Untuk pendidikan terakhirnya apa? Memiliki anak berapa? Dua. Dua-duanya sekolah apa? Satu sekolah, satu sudah kerja. Untuk suami sendiri kerjanya apa? Dagang. Sebelum dagang dulu Ibu kerja apa? Jadi TKW di luar negeri. Untuk dalam pandemi ini, Ibu mengalami kenaikan atau penurunan? Pasti penurunan, jelas itu. Bisa dijelaskan? Karena biasanya dagang pagi dan sore. Sekarang sekolah aja belum masuk, jadi jualannya bisanya cuma di TPK madrasah. Jadi untuk pendapatan sudah pasti berkurang. Untuk itu semua, bagaimana cara mengatasi atau solusi dalam keadaan seperti ini? Ya disyukurin aja. Yang penting sehat, semangat supaya bisa makannya lancar. Baik, terima kasih Bu untuk wawancaranya. Terima kasih sama-sama. Untuk wawancara saya dengan Ibu Siti Mahmudah, dapat kita simpulkan bahwa Ibu Siti Mahmudah mengalami mobilitas sosial vertikal. Namun, untuk Ibu Siti Mahmudah, kita dapat simpulkan bahwa beliau mengalami mobilitas sosial vertikal menaik, dikarenakan beliau yang tadinya bekerja sebagai TKW sekarang menjadi pedagang. Kepala desa di Desa Kedung Gading. Di sini kami akan membahas tentang mobilitas sosial di Desa Kedung Gading. Mari simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak untuk tugas mata kuliah sosiologi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, seperti yang kita tahu, Bapak kan berprofesi sebagai kepala desa saat ini. Ya. Tentu dulu Bapak punya masa-masa perjuangan, masa-masa sebelum menjabat sebagai kepala desa. Nah, waktu itu Bapak berprofesi sebagai apa ya? Mohon diceritakan. Ya,
Sebelumnya perlu saya perkenalkan, nama saya Budiono, Kepala Desa Kedung Gading, periode 2016-2022. Profesi sebelumnya dulu pernah mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Gemuh, tepatnya di SMA Negeri 1 Gemuh. Kemudian juga di 2009 itu sempat berkancah di dunia politik, tepatnya menjadi anggota legislatif atau anggota dewan DPRD Kabupaten Kendal 2009-2014. Kemudian 2014 ikut konstelasi kompetisi lagi tapi tidak katut. Kemudian balik lagi di SMA. Pada saat itu kembali dulu, sebelum ngajar saya di tata usaha, jadi staf tata usaha, kemudian pernah menjadi kepala tata usaha, kemudian diminta untuk mengajar komputer sore dan juga komputer pagi atau TIK mata pelajarannya. Kemudian di 2015 kita itu masuk lagi 2014-2015 saya diminta ngajar TIK lagi karena gurunya yang PNS itu pindah di SMK 3 Boja, Pak Ari namanya. Terus di 2016-nya diminta oleh seluruh warga masyarakat maju di Pilkades, dan alhamdulillah lolos menjadi kepala desa sampai sekarang. Ada hambatan nggak sih Pak untuk menjadi kepala desa ini? Jika ada, tolong diceritakan Pak. Iya, kalau hambatannya banyak ya, sebelum maju dan setelah jadi. Jadi kalau sebelum maju itu bagaimana saya bisa meyakinkan pemilih, karena warga masyarakat itu kan banyak ya, backgroundnya masing-masing, pemikirannya masing-masing, SDM-nya berbeda-beda. Jadi salah satu kendalanya adalah bagaimana kita meyakinkan masyarakat, calon pemilih itu dengan bahasa mereka supaya bisa mudah diterima. Artinya kalau terlalu tinggi juga susah mudengnya, tapi kalau terlalu rendah juga angel nyangkolnya. Kemudian juga kita perlu meyakinkan ketika nanti kita jadi apa yang mau kita lakukan, namanya visi misi. Nah di situ saya pasang tuh visi misi supaya saya ingat janji-janji saya selama 6 tahun. Jadi ketika 6 tahun apa yang nantinya akan saya lakukan, poin-poin yang belum saya lakukan itu harus saya lunasi sebelum 6 tahun. Kemudian setelah jadi sama, setelah jadi tantangannya jauh lebih berat, karena masing-masing warga itu kan tadi berbeda-beda. Kita coba mengupayakan pola pemerintahan yang transparan gitu ya. Salah satunya adalah memberikan informasi seluas-luasnya. Di era teknologi informasi seperti sekarang, sosial media itu menjadi sangat penting, sangat urgent. Nah, salah satu yang kita lakukan di situ, di samping juga kita pasang anggaran APBDes, anggaran pendapatan belanja desa setiap tahun, baik yang murni ataupun setelah perubahan, itu kita pasang di depan dan di titik-titik tertentu. Salah satunya kerjasama dengan adik-adik Karang Taruna untuk masang papan informasi di masing-masing ketua RT. Untuk pertanyaan terakhir ini ya Pak. Iya. Saat-saat ini kan masa-masa yang sulit ya Pak ya. Iya. Pada masa pandemi ini kira-kira bagaimana cara Bapak menghadapi ini dan apa solusi Bapak untuk bertahan dalam kondisi buruk seperti ini? Iya, kalau di Kedung Gading itu ada yang memang terimbas secara langsung, terutama yang pelaku usaha. Kemudian yang kedua juga teman-teman yang terlibat di dunia hiburan. Maksudnya dunia hiburan itu entertain seperti teratak, kemudian salon, kemudian juga mungkin yang punya usaha orkes misalnya, ya, orkes dangdut itu maksudnya. Jadi jobnya itu kan kemarin sempat dibuka, kemudian habis itu ada larangan lagi gitu ya, sampai sekarang. Nah, termasuk juga beberapa mungkin yang mengeluh berkenaan dengan ini, termasuk beberapa yang di PHK,
gitu. Tapi secara umum kalau Kedung Gading hampir mayoritas petani kemudian buruh itu memang ya kena dampak, tetapi tidak begitu signifikan gitu. Ada beberapa langkah yang sudah kita upayakan. Salah satunya adalah Jogo Tonggo yang menjadi programnya Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah itu ya. Itu yang kita lakukan adalah bagaimana ada ketahanan pangan di sini. Salah satunya adalah pemanfaatan lahan pekarangan. Jadi harapannya dengan kita mengelola lingkungan, dalam hal ini pekarangan terdekat kita, itu harapannya bisa dioptimalkan sehingga bisa menjadi nilai tambah untuk konsumsi harian. Tidak hanya konsumsi harian, itu kalau di situ banyak tanamannya, itu bisa menjadi tambahan penghasilan keluarga. Itu salah satu yang sekarang kita menjadi tren di Kedung Gading, itu di Dusun Tapak Timur RW 2. Dan alhamdulillah kita juga kemarin ada penghargaan dari kabupaten berkenaan dengan Desa Handal. Kita juara 3 tingkat Kabupaten Kendal berkenaan dengan kesiapsiagaan COVID ini. Termasuk kita kerjasama dengan lembaga pendidikan keagamaan, dalam hal ini TPQ Madrasah, juga kita fasilitasi untuk facial dan sebagainya sebagai langkah-langkah antisipasi. Kemudian kalau di tingkatan desa sama halnya dengan instruksi dari pusat, kita penyediaan BLTDD. Kemudian juga kita mengupayakan beberapa bantuan yang di situ yang di cover baik provinsi, pusat ataupun dari kabupaten. Jadi kita mulai pendataan itu basisnya basis dari tingkatan RT. Jadi mana-mana yang layak untuk diusulkan. Jadi bukan kemudian sing kenal karo Pak Lurah, keluargane Pak Lurah, keluargane Pak RT misalnya yang di kunyo-kunyo selama ini kan ya. Kemudian juga wah koncone perangkat sedulure perangkat tidak seperti itu. Saya ngawal. Kalaupun ada 1, 2, 3 mungkin yang menurut warga masyarakat tidak tepat sasaran, monggo sampaikan ke kami. Nanti kita evaluasi di program-program yang lain, dan yang belum dapat kita upayakan. Karena masyarakat tahunya kan kabeh oleh. Itu yang menjadi PR. Padahal di situ ada kriterianya, mana-mana yang dapat. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kuotanya dibatasi gitu loh. Nah, kalau kuotanya dibatasi, kita bagi-baginya susah. Sing desane ombo dapatnya kuota sama gitu dengan desanya yang kecil, akhirnya lah kan yang desa sebelah kok oleh kabeh gitu. Lah kita harapannya kalau di situ kok desanya kecil ya mungkin bisa merata. Tapi kalau desanya besar, itu otomatis kan di situ seleksi. Kalau seleksi harus dipilih mana-mana yang layak kan begitu, sesuai dengan kriterianya. Begitu. Jadi kalau tadi yang ditanyakan langkah antisipasi kemudian pandemi, juga kita mengedukasi, Pak. Mengedukasi itu tidak kalah penting. Bagaimana warga masyarakat itu taat terhadap 3M kalau nggak salah ya. Mulai dari mencuci tangan, kemudian pakai masker gitu kan, dan beberapa langkah protokol kesehatan yang lain yang harus sampai hari ini belum jelas obatnya, belum ada obatnya. Vaksin juga masih dicoba. Kalau kemarin saya dengar gasnya Dokter Tirta kalau nggak salah, itu kan obatnya mangan sing oke gitu ya, kemudian istirahat yang cukup, itu obatnya sementara. Dan yang tidak kalah penting adalah masker. Obatnya corona sementara itu. Jadi kalau kita dibuat fun, olahraganya itu juga dijaga, pola makannya dijaga, istirahatnya dijaga, imunnya bagus, itu insya Allah juga coronanya lari. Kalaupun misalnya nempel, itu bahasane cah nom-nom yo ora tedas gitu. Ora tedas itu berarti ya orang tanpa gejala sih, OTG, tapi kan ndak ngefek gitu loh. Ndak ngefek, tapi tetap harus tadi antisipasi. Ojo nyepelekke, ya ojo terlalu wedi banget gitu. Jadi itu mungkin pesannya, Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak Budi. Jawabannya sangat memuaskan sekali. Oh iya. Terima kasih, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari wawancara yang telah saya lakukan dengan Pak Budi, maka dapat kita simpulkan bahwa Pak Budi mengalami mobilitas sosial vertikal. Dikarenakan mobilitas sosial vertikal dapat diartikan sebagai perpindahan individu dari suatu kedudukan ke kedudukan lain yang sifatnya tidak sederajat. Pak Budi mengalami mobilitas sosial vertikal menurun. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.